Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altung, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Sabtu 16 Januari 2021. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil dan memilih kami masing-masing untuk menjadi jalan bagi orang lain untuk bertemu dengan Engkau. Kami mohon, kuatkanlah hati dan budi kami, pikiran dan perkataan kami, sehingga betul-betul mengajak orang lain untuk sampai kepadamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke pantai Danau Galilea dan semua orang datang kepadanya. Yesus lalu mengajar mereka. Kemudian ketika meninggalkan tempat itu, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Lewi, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengar pertanyaan itu dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau adalah jalan kecil menuju kepada Yesus. Sesaat ketika Anda berdosa, maka orang lain tidak akan melihat setitik terang dalam dirimu yang membantu mereka untuk mengenal Tuhan. Namun sebaliknya, sesaat ketika Anda bertobat dan berubah, lalu Anda bagaikan setapak jalan, Anda bagaikan sebuah lampu, dan Anda adalah terang yang menerangi jalan orang menuju kepada Yesus. Lewi dikenal dalam tradisi Yahudi sebagai orang berdosa karena dia adalah pemungut cukai. Kegelapan ada di dalam hidupnya. Tetapi hidupnya lalu berubah ketika Yesus memanggil dia dengan namanya, lalu mengikuti Yesus. Kisah ini begitu inspiratif ketika dia mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Maka banyak pemungut cukai dan orang berdosa datang lalu makan bersama-sama dengan Yesus.
Apa artinya peristiwa inspiratif ini bagi kita? Pertama, setiap orang, saudara dan aku, pasti melakukan dosa. Dan sesaat ketika kita berdosa, hidup kita diliputi kegelapan. Tidak ada terang dan kehidupan di sana. Lalu apakah kita harus tinggal terbenam di dalam kegelapan itu? Tidak, saudaraku. Yesus adalah terang dan Dia memanggil saudara dan saya untuk menjadi lampu atau pelita dalam kegelapan hidup orang lain seperti Lewi. Sesaat ketika saudara dan aku bertobat, lalu kita akan menjadi jalan, kita akan menjadi panutan, teladan bagi orang lain untuk merintis jalan pertobatan mereka, berubah dan menemukan sumber keselamatan dalam diri Yesus. Dan ketiga, sesaat ketika kita bertobat dan kita berubah, saat itulah adalah saat beramat. Bukan hanya bagi kita yang bertobat, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka akan melihat kita sebagai contoh bagaimana perubahan hidup itu terjadi karena sebuah pertobatan. Karena itu, jika Anda tidak bisa menjadi jalan besar, jadikanlah dirimu jalan kecil, jalan setapak menuju pada jalan besar, yakni Yesus sendiri yang adalah sumber kehidupan dan keselamatan setiap orang. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.